Kepala Desa Kohot, Arsin bin Asib, akhirnya muncul ke permukaan setelah namanya jadi perbincangan publik terkait kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang. Mengaku kurang sehat. Arsin terlihat mengenakan baju muslim putih, peci hitam dan sarung. Tak lupa dia juga tampak mengenakan jam tangan mewah berwarna emas. Raut wajah Arsin terlihat lesu. Arsin juga terlihat batuk terus-menerus saat konferensi pers berlangsung. Dia tampak sering minum air putih dan saat konferensi pers guna mengeredakan rasa gatal di tenggorokan. Atas hal itu pun membuat dirinya enggan menjawab pertanyaan dari awak media. Kondisinya kurang sehat, tentu ini karena proses yang beliau harus ikuti, kata Yunihar. Selesai konferensi pers, awak media juga mencoba menghampiri Arsin dengan berbincang dengannya. Dalam momen itu Arsin mengaku bahwa dirinya sedang tidak enak badan. Saya lagi kurang sehat, kemarin pas pemeriksaan di Bareskrim sempat dikasih obat di sana, ujar Arsin. Tak hanya itu, Arsin mengaku berat badannya turun hingga 10 kg. Akan tetapi turunnya berat badan itu bukan karena kasus pagar laut yang saya ini menyandungnya, melainkan karena kelelahan. Ada sampai 10 kiloan, tapi memang bukan karena pas selama kasus ini. Dari sebelumnya memang sudah turun berat badan karena capek, ungkap Arsin. Kendati begitu, Arsin mengaku tidak ada riwayat penyakit yang dialaminya hingga sakit demam dan batuk yang biasa dialami. Alhamdulillah nggak ada, hanya demam dan batuk, tuturnya. Asrin, Kades Kohot, mengaku korban pembuatan SHGB dan SHM pagar laut. Arsin, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang, Banten, membuat pengakuan terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan HGB dan sertifikat hak milik SHM di area pagar laut. Arsin mengaku menjadi korban karena kurangnya pemahaman dia dalam birokrasi. Arsin menyebut segala kegaduhan yang terjadi di Desa Kohot tak pernah dia harapkan. Meski begitu, Arsin berjanji akan mengevaluasi kinerjanya agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohot tidak terulang lagi di kemudian hari. Dia pun meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah terjadi. Pengakuan Arsin, Yunizar menegaskan, pengacara Arsin Yunizar menegaskan kliennya bukanlah aktor dari pemagaran laut dan penertiban sertifikat hak guna bangunan dan SHM di area pagar laut. Faktanya klien kami sebagai Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C, beber Yunihar menjelaskan. Pihak ketiga itu datang ke Desa Kohot pada pertengahan 2022. Mereka bertujuan menawarkan dan mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga yang menjadi sertifikat. Klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami juga menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi, jelas Yunihar. Yunihar berharap untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai kemudian putusan pengadilan keluar.